Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'udzubillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar Al-Qur'an. Sebenarnya saya di sini bukan ustadz atau karena yang hadir di sini sebenarnya juga banyak yang pakar-pakar Quran gitu. Cuma yang dikasih panggung saya gitu ya. Jadi nanti kita sifatnya diskusi. Jadi saya juga hanya sebagai fasilitator. Kadang-kadang yang difasilitasi malah lebih pintar daripada fasilitatornya, nggak apa-apa. Yang penting kita ini adalah majlis Al-Quran. Insya Allah majlis sebaik-baik majlis adalah majlis Al-Quran. Dan Rasul menyampaikan sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran atau memberikan pelajaran Al-Quran. Jadi tidak ada istilahnya kita berhenti untuk belajar Al-Quran. Mungkin pada saat ini kita atau saya punya lebih, tapi saat yang lain saya jadi murid, ya. Seperti itu seterusnya. Jadi sebetulnya sebenarnya orang Islam untuk bisa serius memahami Al-Quran, karena kalau kita nanti jadi sahabat Al-Quran, ya, kita akan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Terutama di akhirat jelas, karena bacaan Al-Quran kita itu nanti akan menolong kita ketika kita mendapatkan kesulitan di akhirat. Dan itu kita yakin. Itulah maka kita harus bersemangat. Dan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk pedoman hidup manusia, ya, dengan memahaminya kemudian mempraktekannya, maka kita akan menjadi kuntum khairon. Mulai dari baca aja nggak mau, gimana bisa mengimplementasi, bisa memahami. Baca aja udah males, gimana mau bisa memahami artinya ya Pak Mas Guru ya? Ya nggak pintar nggak apa-apa, yang penting jangan males gitu. Ada yang salah biasa, namanya sedang belajar. Rasul itu juga memahami sekali kalau ada orang baca Al-Quran salah, dan itu tidak dosa sepanjang tidak disengaja. Ya, bahkan menjadikan itu Rasul, kalau kita ini belajar Al-Quran kemudian kita terbaca-baca, maka pahalanya 2 kali. Pahalanya 2 kali. Sedangkan kita yang sedang lahir, maka kita nanti di akhir akan bersama malaikatul muqarrabun. Malaikatul mukarramah, kita akan bersama para malaikat. Senang apa tidak Bapak Ibu? Kumpul dengan malaikat Jibril, ya, malaikat-malaikat yang mulia, kita disanjung-sanjung, kita difasilitasi oleh malaikat itu, permintaan kita terus dengan semesta. Maka mari kita bersama-sama untuk belajar. Tidak hanya di sini saja, mungkin kita juga belajar di mana saja. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus ke 3 hal ini. Ini sebelum kita belajar hukum-hukum tajwid ini sebenarnya ada 3 yang harus kita kuatkan dulu dalam diri kita. Yang pertama makharijul huruf. Apa itu Pak makharijul huruf? Memahami tentang keluarnya huruf, ya. Ini juga penting. Maka dulu kita belajar a i u ba u an ani a na minal mu mima i an ani a. Masih ingat Bapak Ibu? Sekarang sin coba 1 2 3. Sa si su bas. Sa si su bas 1 2 3. Awas. Susah ditahan, tanwin sin tanwin ketemu, ya, ketemu sin ditahan ya. Ulangi, sa si su bas 1 2 3. Oke, masih ada yang ragu-ragu ya? Masih ada yang ragu-ragu, ya. Ini sang sasi subas susang salisas naminal muslimas
sisang sanisa, itu ya, tidak boleh sasi subas susan sanis, salah apa benar? Nah, dari situ kita belajar bagaimana sin di depan, sin di tengah, sin di belakang, cara mengucapkan seperti apa. Ketika bertemu dengan huruf-huruf di depannya seperti apa, ada yang ditahan, ada yang tidak, dan seterusnya. Itulah belajar makhorijul huruf. Ulangi 1, 2, 3. Sasi subas susan sanisas mus. Nanti di rumah sampai huruf berapa Bu? Huruf hijaiyah ada berapa Bu? 28. Dan kalian ya Bu, ya berapa kelas penting belum ngaji. Sekarang yang sering salah orang membedakan antara sin kecil dan bukan sin kecil. Sekarang shin besar, shin besar. Syashi syubash 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Syashi syubash syushan syamishash. Ya, beda nggak sin besar dengan sin kecil? Beda ya, beda ya Bu ya. Jangan bisa kok harus beda sih? Ya ini bahasa Arab. Salah ucap bisa salah arti. Contoh ini Pak. Alhamdulillahilladzi asrofil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nah, Muhammadin asyrofil mursalin. Gimana Pak? Yang ada asrofilnya Pak? Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil. Shin besar apa shin kecil? Besar apa kecil? Kenapa kok besar? Kenapa kok besar? Bu, kenapa besar Bu? Pilih yang besar yang kecil? Besar. Kenapa besar? Pokoknya gede Pak. Ya karena artinya memang harus menuntut shin asyraf. Nih asyraf. Asrofa kata kesannya ya, asrofa. Tapi di lapangan banyak orang yang salah asrofil sinnya kecil. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Benar apa salah? Makanya ada sing tidak tentu dengan hormati dirasakan deh, Mas. Kalau ingin ngaji kok jane sing bener jane sing gede lho, aja sing cilik. Sarofa atau ya asrofa atau ini ya ini asrofa. Syarofa yang satu sarofa. Asrofa asrofa. Nah, kalau ini artinya apa Pak? Wakulu wasrobu walatus ribu. Kalau ini artinya apa? Wakulu wasrobu. Wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, walatus ribu. Oleh mangan, oleh ngombe ini aja berlebihan. Berarti sin kecil itu artinya berlebihan. Kalau sin yang besar asyrofil mursalin.
artinya yang mulia. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Mudah-mudahan kerahmatan dan keselamatan terlimpah pada para nabi, junjungan yang paling mulia di antara para nabi. Ya, jadi kita mau ngelembono, mau menyanjung Rasulullah. Asyrofil, bahwa Rasul itu adalah semulia-mulianya para nabi, asyrofil anbiya wa mursalin, dan utusan. Tapi dengan salah mengucapnya gimana jadinya? Rahmat dan salam mudah-mudahan tersandung pada Nabi Muhammad, nabi yang paling berlebihan. Belum artinya jauh banget Pak. Nabi yang paling berlebihan. Apa nama lain? Berlebihan ya. Elek dari ya, orang berlebihan elek. Waktu luas, waktu alat ya. Jadi artinya balikannya. Nah, ini maka pentingnya belajar makhorijul. Nanti masih banyak lagi ya perubahan makna antara qaf, kaf ya, yang hampir sama-sama itu salah mengucapkan bisa berbeda. Ya. Yaqulu artinya apa? Yaqul artinya apa? Kalau yakul dengan yakul beda apa sama? Beda. Kalau yakul berkata, kalau yakul makan. Beda ya Pak? Beda loh. Maka antara tipis sekali. Maka kita belajar ya Bu ya. Nek jangan merasa pintar ya, sebenarnya saya sendiri juga masih banyak sekali kurangannya ya Pak. Maka kita terus belajar juga dengan ustadz-ustadz dengan kita maupun di YouTube kan banyak Pak pembelajaran tajwid ya, langsung mendengar bacaan-bacaan Imam Masjidil Haram yang apa ya, kok beda dengan saya, kemudian kita bandingkan teorinya gimana kok bisa beda. Kita belajar semampunya Pak ya, supaya kita dekat dengan Al-Qur'an, menjadi sahabatnya Al-Qur'an. Itu cita-cita hidup kita. Tuh, makhorijul belajar. Ya, sudah kita lakukan. Cuma mungkin tetap harus diulang-ulang supaya tidak lupa. Nah, nanti suatu saat saya pertemuan juga kita akan ulang-ulang. Mungkin hari ini kita sin dan shin, supaya enggak lupa. Yang kedua, tafkhim dan tartib. Ya. Tafkhim artinya apa? Tebal, tartib tipis. Nah, ini ada huruf yang tebal itu disingkat khudhu, dha, tin, tim. Ya. Dha, tin, tim. Kha, khudhu, dha, tin. Huruf kha itu huruf tebal. Ya. Tebal. Tafkhim tebal. Kha, ciri-ciri huruf tebal ucapannya gimana? Gimana Mas teorinya? Kalau titik tipis? Kalau tipis itu bayangkannya seperti itu ya. Kho. Kalau yang dalam yang tebal ya. Kalau yang tipis, contoh, Kalau yang tipis itu seperti orang tersenyum mengucapkan. Ya. Ta. Kalau yang tebal seperti orang lawannya senyum apa Pak? Maya. Kho. Bukan manyun, bukan ya. Kalau manyun beda lagi. Kalau manyun nanti beda. Kalau yang tebal itu seperti orang cemberut. Kho. Lawannya tersenyum lah. Apa namanya Pak? Cemberut lah. Kho. Coba Bu. Kho.
so, do, o, a, oh go, ya, go ya, ini bukan a ya, go, 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 do, o, do, ya, new go, new go. Pokoknya tebal itu ya seperti orang cemberut lah. Kalau yang tipis seperti orang apa? Senyum. Senyum cuma tarik sedikit. Nah, ya, tak. Itu kata ulama membedakannya supaya mudah. Oh, nek ngapa sing tipis iki kaya wong cah senyum, nek sing tebal kaya wong cemberut. Nah, ini biasanya orang banyak salah ya. Ya, tidak hanya nggak dibaca. Contohnya gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, yang salah di mau. Contoh kesalahannya. Mau. Ma-nya huruf apa Pak? Tafkhim apa tarkib? Ma? Tebal apa tipis? Tipis. Tipis bahasa Arabnya? Tarkib. Terus ini win? Tebal nih. Win, tebal ya. Win. Tebal. Berarti di sini ada huruf tipis dan huruf tebal. Orang biasanya salahnya gimana? Ada yang baca tebal, mau, berarti mana ketebal? Teliti ya Pak? Mau, mana biasa, ginnya ditebalkan. Mau, ghairil mau, bukan ghairil mau. Katanya pasien tapi salah gitu. Angel ya Pak kadang-kadang ya, angel gitu. Karena emaknya ke bawah, huruf ke tebal, keseret. Nanti di akhirat emaknya komplain, aku dibaca nih abot-abot gitu kangkang. Komplain nanti di akhirat. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu ya jangan nekat ya Pak. Maka kita ini sudah belajar itu. Mau, ghairil mau. Jadi 1, 2, 3. Apa? Bukan mau, bukan mau. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, ya. Biasanya orang ditebalkan semua, mau, atau dipisahkan semua, mau. Ditipiskan semua mas. Ghairil mag, salah, rinnya tidak ditebal. Salahan biasanya ditebalkan semua. Ghairil mau, salah, ditebalkan semua. Ditipiskan semua juga salah. Ghairil maghdub. Nah, yang benar sesuai haknya. Ini dibaca tipis, ini dibaca tebal. Ghairil mau, ya. Mana tipis, nya tebal. Oke, ya. Coba. Yang ketiga, itmamul harokat. Sempurnanya harem. Sempurnanya harokat. Terutama U dan I. Ini biasanya orang itu punya itu salah gitu ya. Ini yang salah di sini. U itu monyong, U keluarnya U. Domah itu keluarnya U. Kalau kasrah keluarnya I. Ini kalau keluar U salah apa benar?
salah. Ini biasanya keluarnya Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Salah apa benar? Kalau benar Bismillahirrahmanirrahim. Tetap salah kalau menurut irama hafes. Kecuali kalau bacaan imalah orang dana Afrika memang imalah semua nggak apa-apa karena itu ada bacaan khusus. Tapi kalau hafes salah, bacaan yang kita baca adalah riwayat Imam Hafiz. Ada 10 riwayat. Kalau Bapak ingin belajar 10 riwayat bacaan Quran ya, di pondok pesantren Gombong itu selama 1 bulan setahun itu ada daurah khusus belajar untuk 10 riwayat bacaan. Mari juga. Jadi pondok pesantren Gombong Muhammadiyah itu kerjasama dengan Al Azhar. Selama 5 tahun kontrak tanda tangan. Dalam 1 tahun itu 1 bulan ada daurah Al-Quran untuk 10 riwayat. Kalau saya riwayat 1 aja kita nggak beres-beres ya Bu ya. Ini yang kita baca baru 1. Wadduhi wal-laili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oleh di bacaan sana ada lagi riwayat-riwayat gitu, tapi kita nggak usah, nanti itu tingkatannya udah tingkatan lebih dari kita yang hafaz saja. Satu yang sudah kita pelajari dari ulama-ulama Indonesia rata-rata pakai Imam Hafiz. Nah ini ya Pak, ini anak-anak ya, ini apa guru-guru kalau di sekolah ini benarkan ya, anak-anak biasanya doanya semaunya ya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Kalau anak-anak di rumah, anak-anak jenengan baca kalau salah nggak boleh, tidak sempurna, tidak sempurna. Kemudian ya, kalau u mencucu, kalau i gerahamnya turun kaki i. Kalau u salahnya biasanya dengan o ya, orang itu mengucapkan tidak u tapi o. Contohnya apa? Yang u do bel do. Bocah-bocah kayak ya nyawa tua ya ya ampun lah. Ya bocah-bocah kan do billah bukan yang betul bukan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pokok sebelum kita belajar, saya ingatkan ya, sebelum kita belajar hukum-hukum bacaan, ini harus dikuasai dulu makhrajul huruf, mana yang tafkhim, mana yang tarqiq, kemudian sempurnakanlah harokat kita, jangan sampai niru-niru orang yang tidak belajar tajwid. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Panjang-panjang kalau tajwid rusak kabeh. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadnya harusnya pendek juga jawabannya. Irama lagu itu ya boleh, tapi jangan
irama itu merusak tajwid, merusak makhorijul huruf, merusak tafkhim tarqiq, merusak itmam harokat. Nah, orang baca Quran apa tidak semudah yang kita bayangkan. Salah satu sisi harus mengepaskan lagu, salah satu sisi harus mengepaskan tajwid, salah satu sisi harus mengucapkan makhorijul, perlu latihan tuh yang seperti itu. Tapi biasanya latihannya sejak kecil Pak. Kalau belajar baca Quran tilawah tua itu, pengalaman saya itu susah banget. Berkali-kali saya di Al-Azhar aja, wah ini lagu ini enggak hafal-hafal ya. Padahal tiap Pak coba ini lagu apa Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Lagu apa nih Pak? Nah itu lagu jihadkah namanya. Kalau mungkin nggak nom-nom mandang bisa loh. Pengalaman jamaah itu kelalen banget. Tapi nek dirokin kadang-kadang sakit. Kadang-kadang. Tapi setelah populer itu kan hanya penyempurna aja. Lagu itu sebenarnya hanya memperindah. Cara wonge ya sunah lah. Omah ke men apik ya cete sing mandan kayak gini kan terang. Coba kalau ini mungkin dicat hitam atau cete wis dhuwuk, saya mboten bangunane. Nggih mboten. Senajan wis saged wis salat ning nggih kurang indah. Maka dengan irama itu semuanya jadi indah. Maka perlu kita belajar dengan irama. Lah kalau kita ya yang standar aja. Kalau yang standar itu biasanya ya pakai ros, pakai lagu Bayati gitu ya Pak. Kalau yang lagu ros biasa ya Pak ya. Ustadz Jihad juga sudah biasa. Tapi ini lagu ros itu bagusnya memang orang yang apa? Tegas ini ya, lagu karakternya tegas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tegas lagunya. Nah, tegas itu asyidas itu. Role modelnya itu Abdurrahman As-Syidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang pas. Harusnya memang tegas. Kalau kita mau lagu-lagu melankolis, ya lagu seperti Bayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu lagu melankolis. Yang sangat melankolis itu lagu tadi siapa? Penengahnya ada lagu yang namanya lagu Dahwan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Itu lagu Dahwan ya. Ya itu banyak sekali lagu. Jadi Bapak paling enggak menguasai salah satu lagu yang sesuai dengan karakter saya. Sekarang udah enggak zaman ini mami. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya sah salate. Ning ya kurang indah ya Pak. Karena memang udah bulat. Ada pertanyaan Pak untuk terkait ini Pak? Ya. Ini Bapak ya Bu ya. Harus. Enggak, kalau yang mau tanya kita diskusikan tentang bacaan ini. Ada 3 hal: makharijul huruf, tafkhim dan tarqiq, kemudian itmamul harakat. Ini harus betul-betul
kita puasa. Oke Bapak Ibu, kita akan praktek baca surat apa Pak? Praktek baca sing wis apal bae jenengan wis pegone mau habis sing apal apa surat apa? Kulhunya yang seperti tadi ya. Ar-Rahman tuh ngetuti rapal baca nyimak sih, tidak nyimak Quran surat apa aja bisa. Oke ya Pak, supaya terbiasa kita wabuha ya, coba dari wabuha. Oke, lagu apa? Contoh lagu apa? Ras ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Ras. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bukan Ras ya, Gunawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba saya baca jenengan gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Nah, jadi dalam rotal itu ada yang rendah, ada yang tengah, ada yang tinggi. Koror, nawa, jawab. Itu nadanya. Jangan turun semua, jangan tengah semua, jangan tinggi semua. Ada saatnya kita turun, ada saatnya kita di tengah, ada saatnya di tinggi. Garasnya terserah kita. Tidak ada patokan khusus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya jawab naik. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Itu namanya nawa sedang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tengah, ada. Nah, sekarang coba Bapak saya pandu dengan lagu apa? Tengah, turun, tengah, naik ya. Bahasa Indonesia aja Mbak, dengan metode kunawa, jawab. Anu mau bingung koror kan, bahasa Jawa baik. Yang penting paham. Turun sekarang bismillah. 1, 2, 3. Buha tengah. Oke, saya ya. Jangan nggak bawa itu ya, nggak bawa Quran jadi. Oke, sekarang kita lagu dengan apa ya, tengah dulu. Lupa ya, dengan nggak nyimak ya, jadi. Nah, ikuti
saja berarti ya. Wadduha wal laili idza saja. Itu nada apa kira-kira? Tengah, rendah, tinggi. Tengah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa? Turun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa? Tengah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatadha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa itu? Tinggi. Wa wajadaka dhallan fahada. Apa? Tengah. Wajadaka 'ailan fa'aghna. Turun. Fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Taqhar. Apa? Tinggi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Turun. Yang harus ingat ketika selesai harus turun. Itu kuncinya ya. Terus pokoknya yang penting ditutup dengan lagu turun ya kan. Kalau dilalakan diakhiri dengan lagu bayati nada koror ya, kemudian Shadaqallahul Azim. Itu kalau di sudah Isya ya. Misalnya jam berapa? Ya, sekarang alam nasroh. Sekarang supaya ada khasanah lagu, saya rubah ya. Sekarang pakai lagu band kenal-kenal dulu, nggak apa-apa ya. Saya akan mengenalkan 2 lagu. Bayati. Bayati. Kalau tadi namanya apa, Kak? Lagu Ros. Apa Pak? Ros. Yang sekarang lagu Bayati. Ya nama Arab sama nama asal daerah Arab itu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nah itu turun. Sekarang naik. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu tengah ya. Wa idza faraghta fansab.
tengah, wa ila rabbika farghab. Nah, lagu apapun pasti ada nada rendah, tengah. Nah, itu udah khasnya murotal. Bapak Ibu kalau tilawah dengan berat, nanti latihannya latihan nafas, latihan power, latihan sangel. Yang penting murotal nggih Pak. Sing tilawah itu Mas Rofi sama Mas apa? Mas Adam qiraat juga belum bisa. Yang jelas cuma Mas Agus, Mas Rofi, Mas Surya, jadi yang sudah bisa bertilawah. Karena kalau tilawah itu nadanya lebih tinggi lagi Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu paling nada. Kemudian nanti di titik tingginya harus ada lagi supaya ada ya sesuatu yang lebih menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tinggi sekali. Kalau nggak terlatih, ininya nggak bisa. Pecah suaranya. Itu lagu jawabul jawab. Jadi tidak jawab tapi jawabul jawab, tinggi sekali. Wadduha wan-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tinggi sekali ya. Sama-sama bisa. Itu harus latihan. Kapan-kapan kalau mau latihan boleh. Orang qori itu harus bisa memadukan tajwid, makhrajul huruf sama lagu, sama nafas. Itu kan nggak boleh mencuri nafas Pak. Jadi Bapak Ibu baca Quran nggak boleh mencuri nafas, maupun murotal maupun tilawah. Kalau mencuri nafas berarti menyalahi aturan. Kalau itu lomba kan dikurangi nilainya. Kalau tidak kuat gimana? Diputus. Diputus kemudian kalau tidak dipas di ayat diulang kata-kata sebelumnya. Ya, masih dengan lagu Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu lagu turun. Wat-tini waz-zaitun, nah, wa turi sinin, kita tengah. Wa hadzal baladil amin. Itu turun. Kalau mau naik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu naik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Turun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Turun lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Tengah, turun. Coba. Coba. Alaihissallah dengan agak turun. 1, 2, 3. Nah, beda nyambung ya. Lumayan kan? Nyambung. Oh, yang itu namanya lagu apa, Bu? Jangan ingat lagu ya. Lagu Bayati. Kalau Bapak Ibu
senang mendengarkan Ustadz Syekh Daniel Fai, kemudian Bandar Balela itu Syekh Bandar Balela itu banyak pakai lagu Bayati, walaupun nggak mesti, tapi seringnya beliau pakai Husna Bayati. Kalau tadi yang Ros itu Syekh Abdurrahman As-Surais. Bapak itu punya kesenangan sendiri. Kalau saya apa ya, karena kita punya dasar tilawah, jadi saya senang-senang. Pelajari, oh ternyata saya ini punya apa? Corongnya branding ya Pak. Kalau di dalam tempat itu branding sendiri. Nah, dapat ilmu baru. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita ya kelihatannya nggak akan bisa seperti beliau yang hebat itu, tapi paling tidak kita telah berusaha belajar untuk menaikkan grade kita dalam pemahaman membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan hari ini kita tambah semangat ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa nggak apa-apa, yang penting belajar. Jangan sampai sudah tidak bisa, tidak mau belajar, payah nanti ditakoni malaikat bingung dari rasa jawab. Karena membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik itu adalah hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.